Kisah mendebarkan pencarian makam guru pangeran di Ponorogo, yaitu beliau Al-Habib Alwi bin Yahya atau yang sering disebut Mbah Jurang Pencarung. Pencarian makam Habib Alwi bin Yahya dilakukan atas perintah Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Pada suatu saat, beliau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya atau yang biasa kami panggil Abah Lutfi dawuh kepada bapak, "Si kayak kidule tanah awake dhewe ana makamin aulia illah lurunan," atau bahasa Indonesianya, "Si itu di tanah selatan tanah saya ada makam waliullah, carilah." Tanah yang dimaksud terletak di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Singkat cerita, bapak langsung melaksanakan dawuh tersebut. Proses pencarian makam memakan waktu berbulan-bulan karena Abah Lutfi hanya memberikan petunjuk di selatan tanah beliau. Bapak mulai menelusuri desa-desa tempat yang dimaksud, mencari petunjuk kepada sesepuh di desa, adakah makam tua di sekitar situ. Alhasil, setelah mengumpulkan berbagai informasi dari masyarakat dan sesepuh sekitar, merujuklah pada sebuah pemakaman kuno yang terletak di tengah-tengah perkebunan dan hutan bambu. Mengenai siapa yang dimakamkan di sana, para sesepuh berbeda-beda versi. Ada yang mengatakan ini makam si A, si B, si C, dan sebagainya. Setelah mendatangi lokasi yang dimaksud, saat itu bapak melakukan proses pencarian sendirian, dan benar saja di lokasi itu terdapat pemakaman tua yang terdapat sekitar 30 makam. Di sekeliling makam terdapat seperti reruntuhan tembok yang tertimbun tanah, dan terdapat lumut hijau yang mengelilingi makam. Setelah itu, bapak duduk sejenak berwasilah dan mengirim hadiah Fatihah pada Abah Lutfi. Saat itu kejadian spiritual pun terjadi. Bapak menyaksikan daun-daun yang berserakan di sekitar makam semuanya berdiri. Pohon-pohon bambu pun seakan merunduk saat itu. Seakan menuju ada satu makam yang berada di tengah. Beliau pun yakin bahwa itu makam yang dicari. Setelah itu beliau menggambar denah lokasi tersebut, termasuk reruntuhan tembok di area makam, dan mencatat semua keterangan yang diperoleh dari sesepuh. Kemudian pada suatu kesempatan catatan itu dilaporkan kepada Abah Lutfi. "Niki Bah, insya Allah sampun ketemu," atau bahasa Indonesianya, "Ini Bah, insya Allah sudah ketemu," sambil menjelaskan tata letak pemakaman. Terus Abah menjawab, "Jarane iku makome sopo?" atau bahasa Indonesianya, "Katanya makam siapa itu?" tanya beliau. Kata Mbah, "Ini makam si A," kata Mbah, "Ini makam si B," kata Mbah, "Ini makam si C." Hehehe, salah kabeh, atau bahasa Indonesianya salah semua. Dengan senyum khas beliau Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. "Lah terus sinten Bah?" atau bahasa Indonesianya, "Lalu siapa Bah?" "Itu adalah makam jid saya, Al-Habib Alwi bin Yahya. Beliau adalah guru pangeran di Ponorogo. Reruntuhan tembok di sekelilingnya merupakan benteng pertahanan terakhir beliau ketika berperang dengan para penjajah. Kemudian bila beliau wafat dan dimakamkan di tempat tersebut." Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa?
Kau dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Al-A'raj. A'raj dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Sanadnya mesti nyambung. Kalau putus, lain. Dua, periwayatnya mesti adil. Adil. Apa arti adil? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Apa arti adil? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Apa arti adil? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Dulu, kalau ada periwayat hadis yang tidak menutup kepala, tak diterima hadisnya. Karena tidak adil, tidak melanggar, sudah melanggar muru'ah. Makanya dulu periwayat hadis itu pakai sorban, pakai topi, menutup kepala. Tiga, dhabit, ingatannya kuat. Ada orang alim tapi pikun, tak diterima hadis. Makanya kata Malik bin Anas, aku ketemu di Masjid Nabawi ini dengan orang-orang soleh. Kalau aku minta dia berdoa, turun hujan. Sakingkan kabul doa, sakingkan banyak zikirnya. Kalau kusuruh mereka berdoa, turun hujan. Tak perlu istisqa ramai-ramai. Satu orang saja berdoa, turun hujan. Tapi aku tidak meriwayatkan hadis dari dia. Kenapa? Karena pikun, tak ingat. Empat, riwayat dia tak boleh bertentangan dengan riwayat yang lain. Namanya syaz, mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu. Lima, tidak boleh ada illat. Illat itu apa? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab walaupun kecil yang membuat hadis itu jatuh derajatnya, maka tak bisa diamalkan. Ini Nawawi yang berkata, sepakat ulama boleh beramal dengan hadis dhaif fi fadailil a'mal, dalam masalah fadail a'mal. Makanya ulama tak mempermasalahkan hadis dhaif selama cukup 5 syarat, kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Takrib yang ditulis Nawawi, disyarah oleh Suyuti, Tadribur Rawi, syarah Takrib An-Nawawi. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Dia dalam masalah fadail a'mal dan masih beri payung, bernaung di bawah hadis sahih, maka boleh pakai hadis dhaif. Rumiyin wonten tokoh pendidikan nasional asmanipun Dr. Douwes Dekker. Douwes Dekker menika landi dipun kirim wonten ing Indonesia untuk merusak bangsa kita. Sinareng dumugi Indonesia, tepang kalian para kiai, para ulama, tepang para santri, pikiranipun berubah. Ingkang sawau badhe ngrusak bangsa Indonesia, malah akhiripun Dr. Douwes Dekker bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia, malah kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa Indonesia sendiri. Dr. Douwes Dekker nate ngendika, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Niki sing ngendika sanes tiyang pondokan. Upami ingkang sanjangaken bangsanipun kula ing gadah pondok, Pak Ye Afif sing gadah pondok, mbok menawa wonten tiyang sanjang, alah padune mayok-mayoke pondoke. Tapi niki pendapat orang luar pesantren, objektif,
Dr. Dawas Dekker ngendika kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Yen ora ana kiai lan pondok pesantren greget bela bangsa wis rusak wit biyen. Sejarah sampun buktekaken tiang sing pertama-tama wani kalih londo niku santri Pak niku. Sing pertama-tama menghimpun kekuatan perang mungsuh londo niku santri. Wonten santri asmanipun Abdul Hamid, lahir wonten dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Abdul Hamid kala wau ngaji wonten Tegalsari Jetis Ponorogo dados santrinipun Mbah Kiai Ageng Besari Ponorogo. Abdul Hamid ngaji tafsir Jalalain wonten ngarsanipun Simbah Ki Haji Ahmad Baidowi Bagelen Purworejo sing semare teng Godekan Bantul. Abdul Hamid ngaji kitab kuning wonten ngarsanipun Mbah Ki Haji Taftazani Kartosuro sing semare teng dusun Bulus Gebang Purworejo. Terakhir Abdul Hamid ngaji ilmu hikmah bangsane Kanuragan, cara jenengan bangsane Lembu Sekilan niku. Ditambahi Pring Pethuk cara sakniki lho. Abdul Hamid ngaji ilmu hikmah wonten ngarsanipun Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwangsa Salaman Magelang. Abdul Hamid kala wau putranipun Sultan Hamengkubuwana kaping 3 garwa saking Pacitan. Abdul Hamid sedo dipun saraken teng Makassar ujung pandang caket Pantelosari. Abdul Hamid kala wau Pak nuwun sewu patunge numpak jaran dipasang teng alun-alun kota Magelang nganggo jubah serbanan. Abdul Hamid menjadi nama kodam di Jawa Tengah. Abdul Hamid misuwur kanthi asma Pangeran Diponegoro.